Di balik gemerlap istana megah Arab Saudi, tersimpan kisah cinta yang tak pernah terbayangkan. Dua pangeran jatuh hati pada wanita sederhana asal Indonesia. Ayu, seorang TKW yang memikat hati dengan ketulusan dan kesederhanaannya. Persaingan cinta di antara darah biru itu bukan sekadar soal hati, tapi juga tentang harga diri dan kehormatan keluarga kerajaan. Namun, di tengah kemewahan dan kekuasaan, mampukah cinta yang tulus bertahan? Ataukah harus dikorbankan demi tahta dan nama baik? Kisah ini akan membawamu menyelami dilema antara cinta, pengorbanan, dan harga diri. Siapkah kamu mengikuti kelanjutannya? Di tengah kemegahan istana megah di Arab Saudi, di mana kemewahan dan kekuasaan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, dua pangeran dari keluarga kerajaan, Sultan Khalid dan Sultan Faisal, mengalami kisah cinta yang mengguncang dunia mereka. Kisah ini dimulai dari sebuah kejadian yang tak terduga dan berubah menjadi salah satu cerita paling emosional dan kontroversial di kalangan kerajaan. Ayu, seorang TKW asal Indonesia, adalah seorang wanita muda yang penuh semangat dan memiliki kecantikan alami yang memikat. Dengan kulit sawo matang, mata yang bercahaya, dan senyumnya yang tulus, Ayu bekerja di salah satu rumah megah milik keluarga kerajaan sebagai pembantu rumah tangga. Meskipun hidupnya jauh dari kemewahan, Ayu menjalani hari-harinya dengan penuh rasa syukur dan dedikasi. Suatu hari, saat sedang membersihkan taman istana, Sultan Khalid, yang dikenal sebagai sosok serius dan jarang tersenyum, melihat Ayu dari kejauhan. Dia terpikat oleh kesederhanaan dan ketulusan Ayu, sesuatu yang jarang dia temui dalam lingkaran kerajaannya yang penuh kepalsuan. Khalid memutuskan untuk mendekatinya. Dimulai dengan percakapan sederhana. Percakapan itu, yang awalnya hanya tentang bunga mawar yang Ayu tanam, perlahan berubah menjadi obrolan penuh tawa dan kehangatan. Namun, takdir memiliki rencana lain. Sultan Faisal, adik Khalid, yang jauh lebih ceria dan dikenal sebagai seorang petualang cinta, juga bertemu Ayu ketika dia mengunjungi taman istana. Faisal, yang terbiasa mendapatkan apapun yang dia inginkan, langsung terpesona oleh Ayu. Keindahan dan keteguhan hati Ayu membuat Faisal, yang biasanya dangkal dalam hubungan, merasakan sesuatu yang lebih dalam. Ketika kedua saudara ini menyadari bahwa mereka jatuh cinta pada wanita yang sama, konflik mulai muncul. Ayu, yang awalnya merasa bingung dengan perhatian dari kedua pangeran ini, merasa tidak nyaman berada di tengah perseteruan mereka. Namun, Ayu tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa Khalid telah menunjukkan ketulusan yang mendalam kepadanya, sementara Faisal terus berusaha memenangkan hatinya dengan cara-cara yang lebih flamboyan. Kerajaan menjadi gaduh dengan rumor tentang kedua pangeran yang bersaing memperebutkan cinta seorang TKW. Ayah mereka, Raja Abdullah, memandang ini sebagai aib bagi keluarga kerajaan. Namun, baik Khalid maupun Faisal menolak untuk menyerah. Cinta adalah hak setiap orang, Ayah, tegas Khalid saat menghadapi raja. Faisal, di sisi lain, berusaha membuktikan bahwa Ayu adalah wanita yang layak dihormati dan dicintai, terlepas dari status sosialnya. Ayu, yang tidak pernah membayangkan dirinya menjadi pusat perhatian dalam dunia yang begitu asing, akhirnya harus membuat pilihan. Dia mencintai Khalid, yang selalu memberinya rasa aman dan tenang. Namun, Faisal, dengan cara-cara romantisnya yang luar biasa, sering membuat Ayu tersenyum di tengah tekanan yang dia hadapi. Dalam sebuah momen yang sangat emosional, Ayu mengumpulkan keberanian untuk berbicara kepada kedua pangeran di sebuah taman yang menjadi tempat pertemuan pertama mereka. "Aku hanya seorang wanita sederhana," katanya dengan air mata mengalir. "Cinta kalian adalah kehormatan besar, tapi aku tidak ingin menjadi alasan perpecahan di antara kalian." Keputusan Ayu untuk meninggalkan istana membuat Khalid dan Faisal menyadari betapa besar pengorbanannya. Khalid, yang memahami bahwa cinta sejati tidak selalu berarti memiliki, merelakan Ayu pergi dengan hati yang hancur. Faisal, yang belajar untuk lebih dewasa, juga melepaskan Ayu dengan harapan bahwa dia akan menemukan kebahagiaan di tempat lain. Ayu kembali ke Indonesia, membawa kenangan yang tak akan pernah dia lupakan. Sementara itu, Khalid dan Faisal, meskipun hati mereka terluka, memperbaiki hubungan sebagai saudara. Mereka menyadari bahwa cinta sejati tidak hanya tentang memiliki seseorang,
tetapi juga tentang melepaskannya demi kebahagiaan orang yang dicintai. Setelah meninggalkan istana, Ayu kembali ke desanya di Jawa Tengah, di mana kehidupan kembali berjalan dengan damai. Namun, hati Ayu tidak sepenuhnya tenang. Kenangan tentang Khalid dan Faisal terus menghantui pikirannya, terutama saat dia merenungkan cinta mereka yang tulus namun penuh konflik. Ayu mencoba melupakan semuanya dengan kembali bekerja keras, membantu keluarganya yang sederhana, dan melanjutkan kehidupannya seperti sebelum dia pergi ke Arab Saudi. Namun, kehidupan di desa tidak semudah yang dia bayangkan. Kepulangannya menarik perhatian warga sekitar yang penasaran mengapa Ayu kembali lebih awal dari masa kontraknya. Banyak gosip yang beredar, mulai dari cerita tentang kekayaannya hingga rumor bahwa dia berselingkuh dengan bangsawan Arab. Ayu hanya bisa tersenyum pahit dan berusaha untuk tidak memedulikan omongan orang. Sementara itu, di Arab Saudi, Khalid dan Faisal menjalani kehidupan yang berbeda setelah kepergian Ayu. Khalid, yang selalu dikenal sebagai pria serius, semakin tenggelam dalam pekerjaannya untuk kerajaan. Dia mulai memimpin banyak proyek sosial, termasuk membangun sekolah dan rumah sakit untuk kaum miskin. Semua itu dia lakukan sebagai pelarian dari rasa kehilangan yang terus membayangi hatinya. Faisal, di sisi lain, mencoba mengalihkan perhatiannya dengan melakukan perjalanan ke berbagai negara. Namun, meskipun dia bertemu banyak wanita cantik selama perjalanannya, tak ada satupun yang mampu mengisi kekosongan di hatinya. Setiap malam, dia teringat senyum Ayu, kehangatan suaranya, dan kejujuran yang terpancar dari matanya. Beberapa bulan berlalu, hingga suatu hari Ayu menerima sebuah surat misterius dari Arab Saudi. Surat itu tidak mencantumkan nama pengirim, tetapi isinya sangat menyentuh hati Ayu. Di dalamnya, pengirim menceritakan rasa syukur karena pernah mengenal Ayu dan mengucapkan terima kasih atas pelajaran berharga tentang cinta dan pengorbanan. Ayu tahu betul siapa yang menulis surat itu. Hatinya bergetar, tetapi dia tidak tahu bagaimana harus merespons. Surat itu menjadi awal dari serangkaian korespondensi antara Ayu dan pengirim misterius tersebut. Melalui surat-surat itu, Ayu mengetahui bahwa Khalid telah banyak berubah. Dia kini menjadi pangeran yang lebih peduli pada rakyatnya dan mencoba menebus kesalahannya di masa lalu. Faisal juga menulis, meski lebih jarang, menceritakan tentang petualangan-petualangannya dan bagaimana Ayu telah menginspirasinya untuk menjadi pria yang lebih baik. Setahun setelah kepergian Ayu, sebuah kejutan besar datang ke desa kecilnya. Seorang utusan dari Arab Saudi tiba dengan membawa undangan resmi dari istana kerajaan. Dalam undangan itu, Raja Abdullah sendiri mengundang Ayu untuk menghadiri sebuah acara besar di Riyadh. Awalnya, Ayu merasa ragu untuk menerima undangan tersebut, takut akan reaksi warga desa. Namun, setelah berdiskusi dengan keluarganya, Ayu memutuskan untuk pergi, meskipun dia tidak tahu apa yang menunggunya di sana. Ketika Ayu tiba di istana, suasananya jauh berbeda dari yang dia ingat. Kali ini, bukan sebagai seorang pekerja rumah tangga, tetapi sebagai tamu kehormatan. Khalid dan Faisal menyambutnya dengan senyum penuh kebahagiaan, meskipun jelas terlihat ada rasa gugup di wajah mereka. Ayu merasa canggung, tetapi kehangatan mereka membuatnya perlahan merasa nyaman. Raja Abdullah, yang sebelumnya sangat menentang hubungan kedua putranya dengan Ayu, tampaknya telah berubah pikiran. Dalam pidatonya, sang raja mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Ayu karena telah mengajarkan putra-putranya tentang arti cinta sejati, pengorbanan, dan kebahagiaan. Raja juga mengumumkan sebuah inisiatif baru, mendirikan yayasan untuk mendukung pekerja migran di Arab Saudi. Ayu diundang untuk menjadi duta kehormatan yayasan tersebut. Setelah acara tersebut, Khalid dan Faisal masing-masing meminta waktu untuk berbicara dengan Ayu secara pribadi. Khalid mengungkapkan bahwa meskipun dia masih mencintai Ayu, dia telah belajar untuk melepaskannya. "Aku hanya ingin kau bahagia, Ayu, dimanapun dan dengan siapapun," katanya dengan tulus. Faisal, di sisi lain, mengakui bahwa cintanya pada Ayu telah membawanya menjadi pria yang lebih baik. "Aku tidak akan memaksamu untuk memilihku, Ayu, tapi aku ingin kau tahu bahwa hatiku selalu terbuka untukmu," ujarnya. Ayu merasa bingung, tetapi kali ini dia lebih percaya diri untuk mengambil keputusan.
Dia meminta waktu untuk berpikir sebelum memberikan jawaban. Ayu memutuskan untuk tinggal sementara di Arab Saudi untuk menjalankan perannya sebagai duta yayasan. Dalam waktu itu, dia berusaha mengenal lebih dalam diri Khalid dan Faisal tanpa tekanan dari masa lalu. Setelah berbulan-bulan merenung, Ayu akhirnya membuat keputusan yang mengejutkan semua orang. Dia memilih untuk tidak menjalin hubungan romantis dengan salah satu dari mereka. Cinta kalian adalah anugerah terbesar dalam hidupku, tetapi aku merasa hidupku memiliki tujuan yang lebih besar daripada sekadar menjadi istri salah satu pangeran, kata Ayu dengan air mata mengalir. Khalid dan Faisal menerima keputusan Ayu dengan hati yang lapang. Mereka berdua berjanji akan selalu mendukung Ayu, apapun yang terjadi. Ayu kembali ke Indonesia, tetapi kali ini dengan misi baru. Dia mendirikan sebuah yayasan untuk membantu pekerja migran Indonesia yang menghadapi kesulitan di luar negeri, menggunakan dukungan finansial dari Yayasan Kerajaan Arab Saudi. Kepulangan Ayu ke Indonesia membawa harapan baru bagi banyak orang. Yayasan yang ia dirikan diberi nama Harapan Migran, dan dengan cepat menjadi simbol perjuangan bagi pekerja migran Indonesia. Dengan dana awal dari Yayasan Kerajaan Arab Saudi dan pengalamannya sendiri sebagai mantan pekerja migran, Ayu berhasil membangun jaringan dukungan yang kuat, mulai dari layanan hukum hingga pelatihan keterampilan. Namun, perjalanan Ayu tidak tanpa tantangan. Banyak pihak skeptis terhadap kesuksesan yayasan tersebut, menganggapnya hanya sebagai pemanis diplomasi internasional. Ayu menghadapi tekanan dari berbagai pihak, termasuk oknum pemerintah yang mencoba mengambil keuntungan pribadi dari program yayasan itu. Meski demikian, dukungan dari keluarganya, warga desa, dan jaringan pekerja migran membuat Ayu tetap teguh. Setiap kali ia merasa lelah, Ayu mengingat masa-masa sulitnya di Arab Saudi dan bagaimana pengorbanannya kini membuka jalan bagi orang lain. Sementara itu, di Arab Saudi, Khalid dan Faisal terus mengikuti perkembangan Ayu dari kejauhan. Meskipun mereka tidak lagi memiliki hubungan romantis dengannya, rasa kagum mereka terhadap Ayu semakin dalam. Khalid, yang telah menjadi pemimpin proyek sosial kerajaan, mulai mengadopsi banyak ide dari Yayasan Ayu. Ia menjalin kerjasama antara Yayasan Kerajaan dan organisasi internasional untuk menciptakan kondisi kerja yang lebih baik bagi pekerja migran di Arab Saudi. Faisal, di sisi lain, telah menemukan panggilan baru dalam hidupnya. Setelah bertahun-tahun menjelajahi dunia, ia memutuskan untuk mendirikan pusat seni dan budaya di Riyadh, tempat para seniman dari berbagai negara, termasuk Indonesia, dapat mengekspresikan kreativitas mereka. Ia bahkan mengundang seniman Indonesia untuk memperkenalkan budaya Nusantara di Arab Saudi. Suatu hari, saat Ayu sedang mengunjungi kota besar untuk memberikan seminar tentang hak-hak pekerja migran, ia bertemu dengan seorang pria yang sangat menarik perhatian. Pria itu adalah Dimas, seorang aktivis muda yang juga memiliki pengalaman bekerja di luar negeri. Dimas pernah menjadi buruh migran di Korea Selatan sebelum akhirnya pulang dan aktif dalam gerakan sosial. Dimas dan Ayu memiliki banyak kesamaan, mulai dari nilai-nilai perjuangan hingga pengalaman pahit sebagai pekerja migran. Pertemuan mereka awalnya profesional, tetapi seiring waktu, hubungan itu berkembang menjadi persahabatan yang dalam. Dimas sering membantu Ayu dalam berbagai proyek yayasan, bahkan menawarkan ide-ide inovatif yang membantu yayasan berkembang lebih pesat. Kehadirannya membawa energi baru dalam kehidupan Ayu yang sibuk. Beberapa tahun kemudian, sebuah undangan istimewa datang ke meja Ayu. Kali ini, bukan hanya dari Khalid atau Faisal, tetapi dari Raja Abdullah sendiri. Undangan itu mengajak Ayu menghadiri pertemuan internasional di Riyadh, di mana berbagai pemimpin dunia akan membahas isu-isu pekerja migran dan hak asasi manusia. Ayu merasa ragu, mengingat kompleksitas hubungannya dengan kerajaan. Namun, atas dorongan Dimas dan rekan-rekan yayasannya, Ayu menerima undangan tersebut. Ini bukan hanya tentang aku. Ini tentang jutaan orang yang membutuhkan suara mereka didengar, kata Ayu. Di Riyadh, Ayu kembali bertemu Khalid dan Faisal. Mereka menyambutnya dengan hangat, tetapi kali ini hubungan mereka lebih dewasa. Mereka saling menghormati posisi masing-masing, dan rasa cinta yang dulu mereka miliki telah berubah menjadi kekaguman yang mendalam. Sekembalinya dari Arab Saudi,
hubungan Ayu dengan Dimas semakin erat. Namun, mereka berdua sepakat untuk tidak terburu-buru. Kita sudah melewati banyak hal dalam hidup ini. Aku ingin memastikan cinta kita bukan sekadar pelarian, kata Dimas. Setelah setahun menjalin hubungan, Dimas melamar Ayu dalam sebuah acara sederhana di desa kecil tempat Ayu tinggal. Lamaran itu bukan hanya tentang cinta, tetapi juga tentang komitmen untuk bersama-sama memperjuangkan hak dan martabat para pekerja migran. Pernikahan mereka dihadiri oleh banyak orang penting, termasuk perwakilan dari Kerajaan Arab Saudi. Khalid dan Faisal, meskipun tidak hadir secara langsung, mengirimkan pesan pribadi yang menyentuh hati Ayu. Bersama Dimas, Ayu melanjutkan perjuangannya untuk pekerja migran. Yayasan Harapan Migran berkembang pesat, menjadi salah satu organisasi terbesar di Asia Tenggara. Mereka tidak hanya membantu pekerja migran Indonesia tetapi juga dari negara lain, memperjuangkan keadilan di tingkat global. Ayu menjadi simbol kekuatan perempuan, seseorang yang mampu mengubah luka masa lalu menjadi harapan bagi banyak orang. Dan meskipun cinta sejatinya tidak ditemukan di istana, Ayu menemukan cinta yang lebih besar, cinta untuk keluarganya, komunitasnya, dan perjuangannya.